Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai ke poin yang keempat. Qala ba'du shalihin ala jabali Arafat. Ada sebagian orang-orang soleh ketika mereka berada di gunung Arafah atau di Padang Arafah, ya, lebih dikenalnya dengan Padang Arafah. Ini ketika mereka orang-orang soleh ini ada di gunung Arafah ini, beliau mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'matin. Falamma kana fil amil qabil arada an yaqulaha ala Arafat aidan. Namun ketika datang tahun selanjutnya, berarti hajian selanjutnya, mungkin ini sedang hajian ya, ketika beliau ingin mengucapkan doa ini di Padang Arafah, fahatafa bihatifun, datanglah hatif. Hatif itu adalah suara tanpa rupa. Seperti makanya sekarang handphone itu disebut dengan hatif bahasa Arabnya. Ada yang menyebutkan jawal atau hatif. Kenapa disebut hatif? Karena ada suara tanpa rupa. Nah, di situ ada suara tanpa rupa mengatakan mahlan ya Abdullah, sebentar wahai Abdullah, hatta tafrugha min kitabati sawabiha fil amil madhi. Sebentar, kamu jangan ucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bin ni'mah wa kafa biha min ni'mah, sampai saya menyelesaikan, kata mungkin malaikatnya ngomong ya, sampai saya menyelesaikan menulis pahalamu di tahun yang kemarin. Allah, luar biasa, pahalanya begitu besar. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah ini mungkin bagi yang berangkat haji ya, atau yang umroh juga ketika berada di tanah Arafah. Karena kan umroh juga suka ada city tour, ya, city tour ke Arafah juga gitu, ya, ke Mina begitu, biar tahu gitu. Nah, kalau sampai ke sana, sebenarnya tidak harus di Arafah sih. Ini memang kejadiannya di sini juga nggak harus ke sana ya, nggak harus ke sana. Artinya apa di sini? Mengartikan seseorang yang mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Orang yang mengucapkan ini maka pahalanya begitu besar, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun saja tidak selesai mencatat pahalanya, saking besarnya nikmat yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'matin. Wa kafa biha min ni'mah. Ini tolong dihafalkan. Makanya kalau habis sholat itu ada sebagian kiai yang wiridannya alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Begitu. Sebenarnya kalimahnya bebas, tidak harus kalimah ini ya. Yang intinya sih sebenarnya adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mendapatkan nikmat, yaitu menjadi seorang muslim. Itu yang intinya sebenarnya ya. Kalau kita mengucapkan ini dalam 1 kali saja, dalam 1 tahun itu malaikat masih saja mencatat pahalanya dan belum selesai. Sampai dikatakan ketika ada seorang soleh, dia akan mengucapkan kalimat yang sama di tempat yang sama di Arafah setelah 1 tahun. Kata malaikat mengatakan mahlan ya Abdullah, sebentar wahai hamba Allah, hatta nafrugha min kitabati sawabiyya fil amil madi, sampai nanti aku menyelesaikan dulu nih menulis pahala ucapan tadi sampai yang tahun kemarin. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmatnya luar biasa. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu mereka dengan mengucapkan ini saja sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya poin yang kelima, arada ikhwatu Yusuf alaihi salam an yahulu bainahu wa baina abihi. Ya. Walakin abahu qabla an yarahu wa ba'da an madha 40 aman ala firaqi Yaqub li Yusuf ra'a fil manami malakal maut. Selanjutnya nanti kita langsung diterangkan, kalau dibaca dulu terlalu panjang.
Aroda ikhwatu Yusufa, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yusuf ya. Pembahasan tentang bagaimana cerita Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ada di antaranya Bunyamin dan sebagainya ya. Ada 11 kalau tidak salah. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ikhwatu Yusuf, an yahulu bainahu wa bain abi. Dia ingin sekali memisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Jadi ini saudara-saudaranya yang 11 ini, mereka ingin sekali memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Walakinna abahu qabla an yarahu. Tetapi ayahnya Nabi Yusuf sebelum melihat Nabi Yusuf, wa ba'da an madha 40 aman, dan setelah, jadi ketika ayah Nabi Yusuf belum lagi melihat Nabi Yusuf, dan setelah melewati 40 tahun perpisahan, ada firaqi Yakub li Yusuf, perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu lebih dari 40 tahun. Tahu nggak penyebabnya? Kenapa Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub dipisahkan? Itu dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau masih ingat ya. Kenangan ya. Itu kan diceritakan penyebab Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu terpisah. Ya karena saya yang baca, yang ngajar, yang menerangkan gitu ya. Sehingga ingat juga gitu, alhamdulillah. Itu kan sebabnya pada satu hari Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ayahnya itu sedang membakar daging lahm gitu ya. Ketika sedang membakar daging, tahu-tahu si bau daging ini, bakaran ini sampailah ke tetangga rumahnya. Dan kebetulan di situ ada anak yatim yang mana dia menghirup bau bakaran daging sate lah kalau sekarang ya. Nah, bau sate kan kencang banget. Sehingga dia menangis, pengen sekali. Tapi Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini posisinya beliau tidak tahu. Itu tidak tahu loh ya. Beliau tidak tahu kalau tetangganya itu nangis itu karena sebab apa? Karena sebab pengen daging yang baunya datang dari Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf sedang bakar-bakar daging. Nah, akhirnya bagaimana? Oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan dipisahkan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Padahal itu tidak sengaja menyakiti siapa? Menyakiti tetangga dengan bau daging, bau bakaran daging tersebut. Kalau tidak salah, nggak tahu saya pembahasannya itu di bab anak yatim atau di bab tetangga gitu, di Syadul Ibadnya itu. Nah, itu penyebabnya kenapa Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu dipisahkan, gara-gara menyakiti seorang anak yatim gitu ya, yang sampai menangis karena apa? Karena menghirup bau bakaran daging dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub yang sedang bakar daging, dan itu pun tidak sengaja. Artinya Nabi Yakubnya nggak tahu, kalau tahu mau pasti dikasih. Dikiranya nangisnya nangis karena mungkin sakit, atau nangis karena mungkin jatuh, atau nangis karena apa begitu. Padahal ternyata sesungguhnya karena apa? Pengen, cuman mungkin ibunya nggak berani datang ke Nabi Yusuf atau ke Nabi Yakub seperti itu, sehingga akhirnya dipisahkan. Dan dipisahkannya itu selama lebih dari 40 tahun. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf ya untuk memisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub, tetapi ayahnya sebelum melihat Nabi Yusuf dan setelah melewati 40 tahun atas perpisahannya, ro'a fil manami malakal maut. Beliau melihat malakul maut. Yang melihat siapa? Yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub bermimpi, bukan lihat itu, bermimpi. Ro'a fil manam, melihat dalam tidur, artinya apa? Bermimpi ketemu dengan malakul maut, dengan malaikat maut. Fasa'alahu qailan, lalu dia bertanya kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, yaitu malaikat Israel, betul ya, hal qabadta ruha Yusufa, apakah kamu sudah mencabut ruhnya Nabi Yusuf? Karena saya sudah nggak ketemu 40 tahun, tidak tahu kabarnya seperti apa. Sekarang mungkin ada orang ganteng, wah viral kayak yang batik gitu di TikTok itu kan, sampai dipanggil kemana-mana
gara-gara ganteng. Itu baru segitu. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Kalau zaman sekarang sudah viral sealam dunia, gitu. Bisa ketahuan hidup atau mati. Apalagi Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, kan begitu. Cuman zaman dulu karena belum ada medsos, sehingga tidak tahu Nabi Yakub bagaimana keadaan Nabi Yusuf. Akhirnya tanya ke malaikat, malaikat maut, apakah kamu sudah mencabut nyawanya Yusuf? Faqala lahu malakul maut. Lalu malaikat maut menjawab kepada Nabi Yakub, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lam aqbid ruhahu, saya belum mencabut ruhnya Nabi Yusuf. Wa inna Allah ta'ala yakulaka, dan sesungguhnya Allah SWT mengatakan kepada wahai Yakub, ya Yakub, lan tamuta hatta yajma'aka Allahu bihi. Allah tidak akan mencabut nyawamu, mematikanmu atau mematikan siapa Nabi Yusuf. Tetapi kalau di sini lan tamuta, kamu sampai kapanpun tidak akan mati sampai kamu ketemu dengan Nabi Yusuf. Wa idan bi Yusuf alaihi salam yuwajjihu su'alan ila abihi Yaqub alaihi salam. Dan ternyata di situ spontan Nabi Yakub bertanya kepada ayahnya, wa yaqulahu ya abati, di dalam mimpinya ini mungkin ya, lima aksarta minal huzni alayya hatta biyaddat ainak. Ya. Wa idan, kalau idan ini idan fujaiyah, dumadaan. Ujuk-ujuk bahasa Sundanya. Apa? Tahu-tahu Nabi Yusuf itu bertanya kepada ayahnya, mungkin dalam mimpinya kepada Nabi Yakub. Wahai ayahku, lima aksarta minal huzni. Kenapa engkau terlalu banyak merasa sedih alayya, terhadap diriku? Selama 40 tahun kau menangis meratapiku, hatta biyaddat ainaka, sampai matamu ini, sampai mata panjenengan ini sampai putih. Saking apa? Saking lamanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Jadi yang diganjar oleh Allah, yang tadi saya ceritakan tentang apa, anak yatim menangis itu diganjar oleh Allahnya Nabi Yakub menangis 40 tahun lebih. Bukan perpisahannya ya. Jadi balas oleh Allahnya itu bukan perpisahannya, tetapi menangisnya selama 40 tahun gara-gara berpisah dengan Nabi Yusuf. Padahal si yatim ini menangisnya tanpa sengaja. Bukan sengaja. Maksudnya Nabi Yakub ini tidak sengaja menyakiti mereka dengan bau daging lalu tidak dikasih. Enggak. Karena memang Nabi Yakub tidak tahu keadaan nangisnya. Itu saja sudah dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah dengan 40 tahun menangis sampai matanya ini putih. Naam. Lalu awalam takun ta'lamu annallaha illam yajma'ni bika fid dunya fasawfa yajma'ni bika yaumal qiyamah. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pastinya akan mengumpulkan saya dengan engkau wahai ayah? Andaikan gini. Pak, bukankah engkau tahu? Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah jika tidak mengumpulkan kita bersama di dunia, maka besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya dengan engkau yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kenapa engkau selalu sedih begitu terhadap saya sampai mata engkau berwarna putih? Apa engkau tidak sadar? Apa engkau tidak tahu andaikan kita tidak bisa kumpul di dunia, besok akan kumpul di akhirat, di hari kiamat? Faqala lahu Yaqub alaihissalam. Lalu Nabi Yakub mengatakan kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, inni a'lamu dzalik, saya sadar tentang hal tersebut. Saya tahu tentang hal itu. Walakinni kuntu hazinan 'alaika khaufan an taghayyara dinal Islam. Tetapi yang saya khawatirkan, yang saya sedihkan wahai anakku, aku khawatir, aku takut engkau berubah dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Fa yufarriqullahu baini wa bainak yaumal qiyamah, sehingga Allah memisahkan saya dengan engkau di hari kiamat nanti. Ya Allah. Luar biasa. Ya, saya sedih itu bukan perpisahan kita dan bukan besok akan kita akan dikumpulkan. Tapi masalahnya kamu tahu nggak? Aku takut Allah merubahmu, kamu yang tadinya seorang muslim menjadi bukan muslim, sehingga saya dengan kamu menjadi terpisah nanti di hari kiamat. Maka saya pastikan
Dan saya pastikan saya bisa ketemu dan kamu tetap beragama Islam karena kau keluar dari kecil pisah, tidak tahu tentang Islam. Secara ininya kan seperti itu. Nabi Yakub kan mungkin nggak tahu beliau kalau Nabi Yusuf diangkat sebagai nabi. Tapi dengan pisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub punya kekhawatiran bagaimana kalau anaknya ini ketemu dengan orang yang bukan Muslim. Misalkan dididik, didoktrin menjadi seorang yang non Muslim, sehingga dia tidak kenal dengan Islam, sehingga tidak akan ketemu di akhirat karena beda agama. Begitu. Ini yang saya khawatirkan, kata Nabi Yakub alaihissalam. Ya Allah, para sahabat radioku dimanapun Anda berada, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Apakah Anda punya kekhawatiran terhadap anak-anak kita? Khawatir apa? Khawatir mereka itu keluar dari agama Islam, sehingga kita tidak bisa berkumpul kembali bahagia sebagaimana di dunia nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang mendukung anaknya beda agama, pindah agama. Selagi kebahagiaan mereka seperti itu, saya silahkan. Orang tua seperti ini, ya Rabb, bahagia di mana? Di dunia. Di akhirat bagaimana nanti? Apa Anda nggak ridho melihat anak Anda keluar dari Islam, murtad misalkan, atau dia agamanya bukan agama Islam, sehingga tidak akan bisa kumpul nanti di yaumil qiyamah, yaitu yang satu di surga, satu di neraka? Kok tidak ada khawatirnya, tidak ada kasihannya, tidak ada nangisnya sebagaimana Nabi Yakub? Padahal sudah jelas Nabi Yusuf itu dijamin oleh Allah akan menjadi seorang muslim karena seorang nabi. Tetapi Nabi Yakub menangis selama 40 tahun lebih sampai matanya berwarna putih, memikirkan apa? Khawatir Nabi Yusuf anaknya tidak jadi seorang muslim karena dari kecil sudah berpisah dengan beliau. Itu yang beliau pikirkan, bukan perpisahannya yang beliau sedihkan, tapi yang beliau sedihkan adalah apa? Dengan perpisahan itu menjadikan khawatir Nabi Yusuf tidak menjadi seorang muslim. Ya Allah, mari sahabat-sahabat radioku, jaga anak-anak kita, didik anak-anak kita, tanamkan kepada anak kita, kamu lebih baik mati daripada harus keluar dari agama Islam. Pertahankan agama Islam sehingga sampai mati dalam keadaan muslim dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, qala Sayyiduna Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, innal islama shara illa fil lisan, bahwa sesungguhnya Islam pada saat ini hanya menjadi perbincangan dalam lisan saja. Sebagaimana contoh misalkan Indonesia itu adalah terbesar, muslim terbesar di dunia, kan begitu ya. Terkenal itu sudah. Tapi kemarin saya 1 minggu yang lalu, seminggu lebih, beberapa hari, dengan guru mulia kita Buya Yahya, saya ngobrol dengan beliau. Mungkin tahu ada saya ngobrol dengan beliau lama, dari mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam kita ngobrol. Jarang-jarang ini ngobrol sama beliau bisa panjang lebar. Ya. Di antara obrolan bersama beliau apa? Ngobrol-ngobrol sampailah cerita ke bagaimana muslim-muslim yang ada di Thailand, di Fatani Selatan. Di sana tidak ada satupun orang yang muslim itu yang tidak pakai jilbab. Kalau ada yang nggak pakai jilbab, sudah dipastikan dia bukan seorang muslim. Tapi kalau seorang muslimah pasti pakai jilbab. Sehingga banyak orang-orang Thailand yang ketika datang ke Indonesia, mereka bilang kami jadi rusak. Katanya kita datang ke Indonesia, padahal kami datang ke negara yang negaranya mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi justru saya datang ke Indonesia bukan mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya karena negaranya adalah mayoritas muslim, tetapi yang saya dapatkan justru hancur saya, katanya. Di sini pas saya lihat, loh, katanya muslim, katanya muslimah, tapi kok nggak kerudungan, katanya. Seperti itu. Ini istilahnya sekarang ini Islam KTP lah istilahnya sekarang itu istilahnya. Jadi perbincangan Islam, innal Islam shara illa fil lisan. Sesungguhnya Islam saat ini hanya dalam perbincangan. Itu zamannya beliau 200 tahun yang lalu ya.
Wa ammal janan fakhali, adapun hati mereka itu kosong daripada Islam. Betul yang kata beliau bahwa sekarang ini Islam hanya dalam lisan. Agama apa? Islam, tapi tidak sholat ya. Tidak sholat, datang waktu puasa tidak puasa, begitu. Sehingga Islamnya hanya dari mana? Hanya ada dalam lisan. Fil jinan, fil qalb, dalam hati. Fil janan, ya, dalam hati khali, sepi, kosong dari keislaman. Sehingga bagaimana? Sehingga mereka hanya namanya saja yang diistilahkan di Indonesia dengan Islam KTP. Dia ada KTP-nya dalam agama Islam, akan tetapi pada kenyataannya tidak melaksanakan rukun Islam, yaitu sholat, puasa, haji, padahal dia mampu misalkan puasa dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dan anak cucu kita dari agama Islam, sehingga kita meninggal masih dalam agama Islam dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.